gue juga dulu gak kepikiran kok gue bisa jadi host, tapi gue bisa jadi host. Gue juga gak kepikiran kok kalau gue dulu bisa acting, tapi ketika gue belajar gue bisa acting gitu. Sama halnya sama nyanyi, nggak ada yang selalu akan ada yang pertama kali kita lakuin. Gue bukan melabeli diri gue akan menjadi seorang penyanyi, gue meninggalkan pekerjaan gue yang lainnya, tapi gue lagi mencoba mengeksplor diri gue selagi gue masih single, masih muda, masih punya kesempatan untuk ngelakuin banyak hal, kenapa gue nggak nyoba gitu. Hai listeners, kembali lagi bareng saya Kamal Rashid dan betul sekali, kita kembali lagi di Ngobrol Bareng iRadio ya. Yang pasti kita nggak cuma berduaan. Enggak dong, Ngobrol Bareng iRadio biasanya ada bintang tamu. Ada siapa hari ini? Bintang tamu kita spesial hari ini luar biasa. Bukan petugas PPSU ya, ini Enzi Storia. Enzi Storia. Soalnya bajunya orange. Bajunya orange. Siapa tahu. Orang ini kamu pakai masker kan. Jadi listeners mungkin nggak tahu. Enzi apa kabar? Sehat banget kan kegiatan nih listeners tuh. Sehat sekali. Luar biasa ya. Asli listeners, sebelum kita mulai on air pun emang begini orangnya. Yang lo lihat di TV, pecis. Sama persis. Luar biasa. Dan necis, aduh. Wow. Rambut klimis. Karena lepek belum keramat. Semoga bukan keturunan iblis. Coy, Jangan dong. Kita semua enggak dong. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Enzi hari ini ke iRadio dengan gelar terbarunya. Bukan lagi. Ya. Bukan host. Bukan. Apa lagi? Bukan main sinetron. Oh, emang dia main sinetron? Main juga kan? Sinetron emang. Pernah? Kita apa sih semua kita cobanya loh, multi. Selagi kita All around ya, cuan, Nggak apa-apa. Itu orang-orang udah tahu kok. Orang-orang udah tahu. Iya kan? Aduh. Tapi bukan itu semua, tapi apa, Far? Singa. Wah, mesin jahit cuy. Singa, luar biasa. Bukan dong. Penyanyi. Hai, Gitu ya. Nggak usah gitu. Titi DJ datang nggak begitu? gitu ya? Iya. Ya kan aku pengen punya karakter aja. Langsung punya karakter. Iya. Gitu. Pertama-tama kita ucapkan selamat. Pasti. Sudah memulai. Kira pertama-tama kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi Udah dong, itu kan tadi. wabarakatuh. Oh tadi, oke. Selamat, thank you. Selamat untuk ya. debut single terbarunya. Udah single kedua berarti ya. Iya. Thank you. Gimana perasaannya? Happy? Cuannya udah dapat belum? Udah mulai dapat belum cuannya? Karena kan pandemi kita nggak bisa, nggak bisa off air ya. Iya, benar. Kayaknya dari platform musik ya ada duitnya, tapi Ada kan? nggak gede ya. Nggak deh, nggak. Gitu berasa gitu ya. Ya kan baru sebulan, baru 2 sebulan mau 2 bulan kan. Akhirnya kita tuh kayak emang bukan nyari cuannya, kita kan mau ngasilin karya terbaik. Gila. Realistis sekali kedengarannya ya. Dia bahkan nggak percaya dengan omongannya sendiri loh. Dia kayak kan kita kerja, wow iya kan gitu. Enzi bisa serius nggak lu? Ayo. Iya enggak. Oke, ini single terbaru, umurnya udah berapa lama berarti sekarang? 2 bulan? 2 bulan. Umur siapa nih? Umur Singlenya dong. Ya kan aku nggak tahu, kan aku juga kirain aku ditanya. Enggak usah. Emang kamu mau jawab kalau aku tanya umur kamu berapa? Mau. Berapa? 29. 29. Umurnya 2 bulan singlenya. Umurnya 2 bulan. 2 bulan. Apa namanya? Udah bisa apa aja? Kebetulan dia bisa ngomong ya, mau minta duit. Tapi sebenarnya gue pribadi baru ngeh. Lu kan sekarang nih multidimensi banget ceritanya. Multidimensi. Iya kan? Enzi sebagai praktisi TV. Oke. Terus tadi katanya sempat sinetron, apapun lo ambil asal ada duitnya kan. Terus sekarang belum ada duitnya tapi udah lo ambil nih. Iya. Apa yang membuat momen apa yang membuat akhirnya gue nyanyi gitu. Emang siapa yang bilang suara lo bagus siapa? Gue. Emang harus gitu ya? Pedenya dari diri sendiri dulu. Gue pas gue nyanyi gue kayak, ih bagus banget suara gue. Ya kali nggak diseriusin gitu ya? Kayak, hai, bagus banget kan? Tuh, ini kan katanya single kedua juga gitu Iya, kan? triggernya dari single yang pertama sebenarnya, nyanyiin lagunya Niji, Bila Aku Jatuh Cinta. Nah itu awalnya gimana akhirnya lo nyanyiin lagunya Niji? Itu kayak dapat tawaran gitu loh, Kak. Dari siapa? Enggak. Jadi emang ada satu label musik yang nawarin gue untuk, mereka ada project nyanyiin lagu tahun 2000-an gitu loh. Ada beberapa artis, kayak 6 atau 7 artis nyanyiin lagu tahun 2000-an. Semuanya penyanyi kah? Penyanyi, iya penyanyi. Semuanya penyanyi? Semuanya penyanyi yang ditawarin? Iya, penyanyi. Oh iya. Semua penyanyi.
gue juga nggak tahu sih Kak kenapa dia nawarin gue. Jadi gitu sih. Lebih ke situ sih konsepnya. Kali ya. Tapi kan sih bagus tapi sih. akhirnya lanjut. Nah, tapi gue pas ditawarin itu gue kayak, kok nawarin gue? Masa orang aja bisa melihat value di diri gue nggak ngelihat itu sih. Iya, itu bagus loh. Bagus. Ya, nanti diedit terus kasih quotes ya. Iya. Orang aja bisa melihat gue mempunyai value di sana. Kenapa gue nggak mau? Yes, Gitu. Kayak, akhirnya lanjut lah. sebelum itu gue gak langsung lanjut dulu. Gue kayak introspeksi diri. Jadi sebenarnya itu bagus juga ya, menyadarkan Iya. diri Kayak, gitu ya. apakah pantas? Iya. Oh, Apa jadi- yang lo lakukan tuh? yang gue lakukan adalah les vokal pastinya. Beneran? Beneran. Wow, sama Bener, siapa? maksudnya, ada Iko namanya. Uwais ya, katanya Iko Uwais. Enggak dong. Enggak dong. Itu Ya kan, lebih Rudy, ke kan? Lebih silat ya, Iya, gitu. Yang cenur. Terus Enggak, gue ya udah ada maksudnya ada sama Mas Atra dan ya udah Berarti maksudnya ini gue kayak deal latihan dulu lah. ya? Deal dulu projectnya baru lo No, les jadi vokal? emang sebelumnya karena gue ngerasa gue sebagai host itu penting juga untuk gue tahu les vokal karena beberapa teman gue tuh ada yang tiba-tiba bilang pernapasan ya. iya kita suaranya hilang lah apalah nah Terus? terus ya udah gue emang udah les vokal tapi kayak cuman jarang-jarang gitu loh Kak karena Nggak kan intens. belum ada yang kayak yang gue harus latihan terus gitu kan jadi cuman emang gue emang anaknya iseng emang anaknya nggak bisa diem jadi Iya, kayak, kelihatan kok. Terus iya kan jadi gue tuh kayak nggak usah koreo. Anak nggak bisa diem tuh maksudnya nggak betah, nggak ada kerjaan gitu kalau loh. tadi udah kelihatan jadi gue kayak nunjukin aja kalau gue emang dancer Agnes gitu. Bu juga nggak begitu-begitu amat. Nggak gitu ya. Oke. Ya udah tiba-tiba dapat tawaran ini gue tuh insecure ini tuh gue tuh orangnya insecurean banget sebenarnya gitu gue insecurean banget terus gue mikir kayak apakah gue harus coba atau enggak karena gue ngerasa gue nggak punya bakat dari lahir suara gue bagus gitu loh Oke. ya gue suka nyanyi semua orang menurut gue semua orang bisa nyanyi semua orang Betul. suka nyanyi tapi ada yang tahu tekniknya seperti apa ada yang nyanyinya enak didengar atau enggak gitu kan tapi nyanyi tuh emang kayak lo pasti musik tuh deket banget sama lo gitu loh setiap hari lo Bener. pasti dengerin musik lo pasti suka bersenandung nyanyi itu common things gitu loh di hidup kita ya nggak sih dan gue suka banget sama ya gue suka banget nyanyi suka banget karaokean terus tiba-tiba dapat rezeki dapat penawaran pekerjaan di sini terus gue mikir kayak kenapa gue harus menolak ini dan itu tawaran itu udah datang berkali-kali sebenarnya maksudnya kayak untuk orang kayak coba yuk gitu kok kamu bisa sih seriusan bercanda tapi kalau misalkan lo latih vokal lo siapa tahu lo bisa nyanyi seriusan beneran Yes. kayak gitu-gitu jadi orang yang ngerti bilang kalau Enzi tuh mungkin ada bisa maksudnya bisa di apa ya bisa diasah lah bakatnya gitu loh kalau lo nggak pernah asah ya lo nggak akan pernah bisa nyanyi bener nggak akan pernah bisa nyanyi bagus karena selama ini gue nyanyi bercandaan aja gitu karena gue ambil lah project itu Jadi lo dapat support dari orang-orang yang yang ada tahu di gue bidangnya sehari-hari gitu ya. lah Justru yang membuat lo pede adalah orang-orang di sekitar lo, bukan Iya. lo sendiri sebenarnya gitu kan. karena gue kan mikirnya emang gue suka jadi host gue suka Iya. acting Entertaining Iya. aja gitu kan, tapi pengen gue nggak menghibur. kepikiran arahnya jadi penyanyi karena gue bener-bener gue mau apresiasi banget musisi-musisi gitu loh yang membuat karya yang segitunya sama musik gitu ngerti nggak sama kayak gue segitunya sama acting dan segitunya sama host gitu kayak gue ngulik gue bintang tamu gue mengundang siapa gue ngulik gue cari tahu gue dapat informasi gue bener-bener intuit gitu dan gue nggak mau kalau ini tuh dibilang sama orang-orang sebagai aji mumpung gitu jadi Oke. ya gue beneran belajar vokal gue beneran kayak cari tahu gimana sih gue harus maksudnya gimana ya maksudnya menikmati momen ini bukan cuma kayak nyari duitnya doang bukan cuman kayak ya udah yang penting punya karya gitu tapi gue beneran emang mencintai project ini Bener-bener gitu. nyemplung sebasah-basahnya di karir yang satu ini. Iya, Intinya maksudnya gitu. walaupun ini masih awal banget, tapi at least, maksudnya itulah lanjut ke yang single kedua. Pas akhirnya orang-orang sekitar gue bilang kayak sayang banget kalau lo cuma nyanyiin di situ doang tuh. nge-cover gitu lagunya ya. Niji gitu kan. Kenapa lo nggak punya satu karya aja at least? Kata kalau misalkan emang lo nggak suka ya udah, tapi kan at least lo nyoba kata dia gitu. Punya Akhirnya- karya sendiri akhirnya jadilah si setengah hati ini. Yes, Gitu. si setengah hati sebenarnya ini single judulnya agak-agak paradoks Iya kan? dengan kenyataannya. Kenapa? Karena dari cerita lu di single kedua lo justru tidak ada setengah hatinya Acan. Iya, benar. Iya kan? Iya, Sangat amat luar biasa, involve, Is. iya kan? Lo mengeluarkan semua bakat lo, katanya di tengah-tengah single itu lo ada makan api segala macam, jalan di atas Iya, gue aran. sempet debus juga. Bahkan pas lagi dorong ramen gue naik kan. Wah, luar Lanjut biasa. gitu kan, kayak parkur. Sakit. Itu yang orang-orang nggak tahu loh. Itu yang orang-orang nggak tahu. Sama juga totalitasnya seorang Enzi di single yang setengah hati ini. Benar ya gue? Bener banget. Sebuah konsep paradoks yang Gak usah diulang lagi. Udah gue jelasin tadi. bener. Sejauh apa nih, apa namanya, keterlibatan lu sama single terbarunya ini?
Oke. Gue di lagu ini bukan gue sih yang nulis liriknya sebenarnya, tapi gue ikutan untuk mencari, maksudnya memilih gitu, memilih lagu yang mana paling gue ngerasa ini pernah relate sama gue dari beberapa pilihan lagu-lagu gitu loh. Terus gue emang ini tuh genre yang emang gue suka gitu. Terus dari yang produser musiknya juga gue termasuk yang kayak gue mau mereka ada yang pegang, yang ngurusin. Lo maksudnya pilih juga iya, ya? lu punya apa namanya? Memilih itu lu dikasih hak untuk memilih itu gitu ya, maksud gua dikasih kebebasan. Gue sama label, maksudnya gue ini label musiknya sendiri juga kan sama manajer gue. Jadi kayak maksud kita nggak mau terikatan maksudnya nggak mau terikatan sama satu label musik sendiri biar kita tuh bisa bebas eksplorasi gitu loh, bisa bebas sama yang lo mau, gue mau gitu loh, gitu. Terus ya udah jadi emang gue nyari siapa yang kira-kira satu taste gitu loh sama gue. Misalnya jadi kan gue nggak terlalu ngerti di dunia musik kan dan nggak mau so tahu juga. Ini udah orang-orang yang berkompeten di dunia musik ini. Jadi gue yang memberikan apa ya, kebebasan mereka untuk ngolah nih karya gue ini. Tapi ya gue juga tahu gitu, maksudnya kayak dia nanya discuss sama gue. Jadi gue pengennya basic awalnya tuh udah satu taste dulu deh, jadi supaya biar satu benang merah ya, satu benang merah gitu. Terus ya udah akhirnya gue ketemu sama timnya Marco dari Musik Basic, gue ketemu sama vokal directornya tuh kebetulan yang ngedirect gue waktu Bila Aku Jatuh Cinta. Terus Mas Regue Lewi yang sebagai penulis liriknya. Terus ya udah akhirnya kita discuss rame-rame, kita ngobrolin ini mau dibawanya kemana sampai akhirnya jadi si lagu ini si Setengah Hati. Dan gue sih jujur gue puas banget sih sama lagu ini gitu. Oh, alhamdulillah luar biasa. Ada nggak sih nama-nama yang atau mungkin musisi beneran gitu ya, maksud gua musisi mainstream yang semua orang udah pada tahu, yang sempat terlibat, sekedar mungkin lo nanya pendapat atau apa? Ya udah pasti Kak Vincent, Kak Desa, mereka juga sebagai musisi kan dia orang terdekat gue banget ya. Mereka termasuk yang jangan-jangan mereka yang pertama kali mendengarkan. Iya benar. Oke, terus dia termasuk orang-orang yang pertama mendengarkan. Terus gue juga sempat ada kerjaan bareng sama Pamungkas, jadi Pamungkas sempat dengerin juga, ngasih masukan juga. Abis itu ada Rai, gue juga ada project sama Rai waktu itu. Rai sempat dengerin. Ada beberapa lah Kak, tapi rata-rata juga nggak semua. Saya Cantika, yang temen-temen musik yang kayak gitu sih. Vidi itu juga seperti apa? masukan. Mereka suka sih, Terus kayak mereka ngerasa ini juga lagunya komersil juga, maksudnya untuk awal gitu kan, gampang. Kayak easy listening lah menurut mereka. Dan gitu. Dari lirik juga kayak pasti banyak yang relate ya kan? Gitu. Mereka suka kok. Bahkan ada beberapa teman gue yang nawarin untuk mau nulisin lirik yang buat single kedua kayak gitu. Jadi kayak wah seru juga ya. Jadi maksudnya sudah ada bayangan juga untuk setelah single ini akan yang baru keluar, lo mau ngapain lagi gitu? Udah ada project ini yang udah hampir jadi gitu-gitu. Udah seserius itu sekarang seorang Kenzie di dunia musik. Gila. Kayak bakal rutin nih, single ya kan? Mungkin segmen berikutnya langsung kita tanyain konser tunggalnya kapan? Iya nggak sih? Showcase-nya. Iya, itu luar biasa. Tahun depan ya. Kita juga udah siapin di GBK kebetulan. Luar biasa. Tapi komentar Venso seperti apa sih ketika lo mulai merilis biasa ini? ngikutin lo kan sebagai host, sebagai si NZers itu. NZers. Gue nggak tahu, gue bersyukur banget lagi. Maksudnya kayak sejauh ini gue berkarir belum ada, maksudnya ya kita nggak tahu ya. Maksudnya ada pro kontra, pasti ada orang nggak suka dan tidak suka. Tapi yang gue lihat itu lebih banyak yang positifnya. Maksudnya fans gue tuh lebih banyak yang ngedukung sih gitu. Dengan apapun yang gue lakukan, mereka menganggapnya dari sisi positif. Mungkin karena emang gue menjadi pribadi yang apa adanya kali ya. Maksudnya gue di sosial media gue pun gue kayak gini, ngerti gak sih? Jadi kayak gue bilang, gue tuh mau nyanyi, gue mau lempar juga dong ke kalian. Ini tuh apa ya, gue tuh lagi berproses gitu. Gue bukan melabeli diri gue akan menjadi seorang penyanyi, gue meninggalkan pekerjaan gue yang lainnya. Tapi gue lagi mencoba mengeksplor diri gue selagi gue masih single, masih muda, masih punya kesempatan untuk ngelakuin banyak hal, kenapa gue nggak nyoba gitu. Jadi gue juga membuktikan ke teman-teman yang lain yang mungkin tadinya nggak pernah kepikiran mau akan jadi apa. Gue juga dulu nggak kepikiran kok gue bisa jadi host, tapi gue bisa jadi host. Gue juga gak kepikiran kok kalau gue dulu bisa acting, tapi ketika gue belajar, gue bisa acting gitu. Sama halnya sama nyanyi, gak ada yang, apa ya, selalu akan ada yang pertama kali kita lakuin gitu. Asal lo fokus, lo ngelakuinnya juga sungguh-sungguh gitu loh, bener-bener kayak lo gak ngasal, ya pasti lo bisa jadi sesuatu gitu, bisa jadi karya. Dan apapun itu kalau misalkan lo ngelakuinnya tulus, ya udah gak usah peduli sama omongan orang, yang penting lo happy sama karya itu yang gue kasih tahu ke mereka. Dan akhirnya mereka mengerti dan kayak iya ya gitu. Jadi mereka udah gak nyari buruk-buruknya menurut gue. Walaupun ada satu dua yang kayak Kak Enzi lagi mumpung ya, atau enggak kayak Kak Enzi udah lo host aja deh. Nah karena gue udah menerapkan itu di diri gue, kayak udah lo tulus aja gue ngelakuin ini, itu gue happy. Jadi gue udah gak kemakan, maksudnya gak ngaruh tuh sama
omongan-omongan yang gitu ya. negatif Iya, gitu. iya. Karena yang tahu apa yang gue lakukan ya diri gue sendiri sama orang-orang yang support gue kayak gitu sih. Kita sudah masuk ke segmen games. Yeay, game siapa nih? Lo mesti biasain kalau musisi diundang interview pasti dikasih Iya tantangan ya. bener, belum suruh bikin lagu. Lah gue 3,5 tahun di Indonesia main games doang kerjanya. Ditantang Iya benar juga. Gue lupa. Iya benar juga. Iya bener. Oke. Biasa kan kalau musisi kalau main games gitu dia harus kayak haha sedikit jawabnya. Iya, bener. Iya, salah ya benar ya. Kayak gue nggak biasa main games. Iya, lu malah kayaknya happy nih. Iya kayak ini hari-hari nih. Gitu. Oke, ini gamesnya namanya cerita dari 3. Wih, keren ya? Ih kelihatan banget baru dibikinnya. Iya bener. Soalnya ada delay ya, mikir ya. Ada mikir sedikit. Jadi tim kreatif saya dan teman saya ini sudah menyiapkan 3 gulungan kertas Betul. yang di dalamnya berisi 3 kata. Berarti Yes. ada 9 kata. Nanti nih, Iya. Jadi contohnya ya ngerti kan ya? Nggak usah gue contohin Gue ya. ngerti. Bener. Contohnya misalkan ada ledeng. itu apa nih? Pas over dong. Barusan gue contohin itu. Ya pokoknya udah paham ya. Menggabungkan menjadi sebuah cerita yang nyambung ya. Iya. Oke. Nggak boleh nggak nyambung. Kita pilih yang tengah ya. Oke. Kita baca bismillah dulu ya. Iya, Lu diawali aja dengan kan gue nggak bismillah. ikutan. Kasih tahu ke kamera. Ini rahasia. Jadi begitu. Ada Apa kata-katanya loncat, susu, dan Hujan. Hujan. Enzi Storia. Andy story ya. Di suatu hari yang tidak begitu cerah, kondisinya pada saat itu waktu itu hujan ya. Iya. Dan saya lagi mau mencari makan karena emang kebetulan udah mau jam 3 ya. Jadi kayak agak lapar. Oh gitu. Masih nyindir loh dia. Di akhir-akhir segmen ini. Terus? Lagi mau mencari makan keluar dan mau nggak mau harus menerobos hujan itu. Tiba-tiba saya melihat ada kubangan dan akhirnya saya loncat. Oke. Oh jalan kaki ini ya? Iya, jalan kaki. Oh iya, terus? Gitu. Bisa juga loncat ke dalam mobil, pilih mana? Enggak. Kalau kubangan nggak repot ya. mungkin di mobil dong. Oh iya, oke. Iya, Kita iya. loncatin kubangan itu dan akhirnya berjalan begitu saja, baik-baik saja semuanya. Terus kita sampai malam nih. Dan Terus? ternyata pada saat itu PPKM ya. Jadi sepi ya? Jadi makanan kita pesan 20 menit kan belum datang makanannya. Iya. Yang datang cuma susunya aja gitu. Jadi ya kita minum susu aja pada saat itu. Pesannya apa kalau boleh tahu waktu itu? Sapi hidup ya? Iya. Dan datang susunya duluan. Lebih ke kambing ya. Kayak buat kesehatan susu kambing sih kondisinya itu. Loncat hujan susu contreng. Yeay. Walaupun nggak masuk akal ya. Gua nggak tahu. Lo pesen makan apa yang datang susunya duluan apa? Coba. Makanan apa yang lo pesen datang susunya duluan? Mungkin ketan. Susunya susu kambing. Gue pesen apa? Apa itu? Lanjut. Tapi belum ini dong. Belum apa? Belum selesai. Oh, belum. Masih Lanjut. ada lagi. Sini. Jangan Dia masih bahagia dirapiin. dulu. Katanya Lanjut. makin padat ceritanya makin bagus berarti kemampuan lu. Oke, bau anak nongkrong obat. Kasih kamera. Kasih unjuk. Bau, anak nongkrong obat. Tiga. Ini gak usah lu pikirin, lu jadi kalimatnya sendiri. Kata pertama lu Anak ini. nongkrong. Loh, kok dikasih tahu? Jangan dong. Biar ini buat next evaluasi. Kalau bikin soal jangan gampang-gampang. Anak nongkrong yang ngobat biasanya bau gitu. Gimana sih? Gitu doang. Anak nongkrong itu bau obat ya? Iya gitu. Iya, Gitu doang. Bisa. Ya kok konotasinya beda mungkin ya? Harus dari gue. Gampang ini. Oke, Yang itu, ini yang yang ketiga. Semoga nggak tahu itu gimana. Bantuin lagi. Kalau ada yang tadi. Panas racun rumah. Kelamaan di rumah, nggak tahu mau ngapain, itu bukan cuma bikin fisik kita lelah, tapi otak kita tuh jadi panas. Bener-bener kayak nggak bisa mikir gitu, kena ke mental kita. Betul. Gitu. Kita benar-benar harus perhatiin banget mental health kita. Mau dibawa kemana Iya, tapi racunnya? makanya, Racunnya mau dibawa kemana? Iya, Kira-kira? makanya kita Kita tungguin, tungguin. kita Karena kalau kita cuma mempedulikan masalah fisik kita aja, nggak meduliin mental health kita, itu bisa jadi racun loh. Wow. Tadi kita sudah melihat salah satu kemampuannya Enzi merangkai kata. Bener, menjadi yang kalimat gokil utuh. banget itu kan. Betul. Aduh, ya Allah. Itu salah satu ilmu penyiaran. Iya, Zi. benar. Orang manggilnya tuh enak apa sih?
Boleh N? bebas. N? N, Z, tapi kebanyakan Z. Z. sih. Z ya? Jadi kalau sekarang lagi sering banget dipanggil sama orang tuh Z. Oh, Z. Iya, NZ. Apa sih tuh? Z. Iya, itu NZ gitu ya. Dari Jadi situ masih nggak? dari tahun lalu, jadi ada kita ngundang pas zaman awal banget COVID, kita tuh ngundang ngobrol Zoom meeting sama kedubes Indonesia yang ada di Wuhan. Wow. Oke, terus. Terus dia kan berempat kan, gue, Vincent, Desta, Hesti gitu kan. Dia nyebutin nih satu-satu kayak, halo selamat malam Mbak Hesti, Mas Vincent, Mas Desta, dan Mbak NZ gitu. Oh, gara-gara itu. Iya, Bapak, hai Pak. Terus gitu, aku jadi punya nama kesayangan sekarang. Iya. Jadi gara-gara itu, terus gue ngepost kan, dapat salam dari NZ, karena pas itu gue gak tahan banget ketawa, karena Kak Desa langsung NZ Pak, NZ, oh ya Mbak NZ, maaf ya bapaknya baik banget gitu, bahkan dia gak enak, bahkan besokannya dia nge-DM gue, Beneran? maaf ya Minta Mbak, maaf karena ya. iya karena gue bercanda gitu, gue posting foto, gue bilang kayak mulai hari ini manggil gue NZ ya, gitu bercanda oke. gitu, karena udah nggak baper juga, kayak lucu-lucuan aja kan dia nggak sengaja. Maaf ya Mbak, saya nggak sengaja, saya nggak ingin. Wah, nggak apa-apa banget Pak. Itu Gitu. dubes, dia dubes apa? Ya pokoknya dia satu Kayak perwakilan- konsulat jenderal di kayaknya sana lah. dubes, Orang penting berarti. Orang Orang penting. penting. Segitu nggak enaknya sama kamu ya? Iya, mungkin karena penyebutan nama tuh mungkin itu hal yang penting Iya, juga kan iya, ya. benar. Kalau kita kalau jadi host itu kan kita NZ. harus nyebutin nama itu harus benar, jelas gitu. Jadi dia nggak enak, tapi itu jadi malah orang-orang yang suka nonton Tonight Show atau teman-teman gue tuh manggilnya jadi kayak Z gitu. Jadi kayak Dan sampai sekarang masih dipanggil itu? sampai sekarang masih sih, jadi banyak Oh. yang manggil gue malah Z gitu. Tapi memang Bagus kayak sih. enaknya Z daripada Zizi. Iya. NN. Iya, bener. Z. Z gitu. Belum ada yang manggil saya berarti? Wow, Yang ada yang. Oh, yang ada? Iya, yang ada. Beneran? Enggak sih, gue bohong, enggak ada. Oke, sekarang saatnya segmen Tanya NZ. Oke. Fun fact tentang NZ. Mm-mm. Nggak suka kelinyi depan orang atau gengsi, tapi kalau berduaan kolokan. Benar. Ih, pengen punya pacar. Pengen punya pacar, tapi malas kenal orang lagi. Gimana tuh ya? Haha. Ini dari tweet lu. Iya, itu dari Twitter. Iya, lo apa ya? Ingat ya masih ya? Nah, Oh, Tapi beneran ini yang terjadi sama seorang NZ? iya lagi bener. Lu malas kenalan sama orang baru? Enggak, maksud gue gini kayak gue ada momen gue pengen punya pacar. Sebenarnya gue juga lagi menikmati momen-momen gue sendiri dengan karir, dengan teman-teman yang oke. gitu loh. Iya, Tapi kalau misalkan lihat temen gue pacaran, atau mau nggak juga kayak, gitu. Mau. kayak, ih gemes ya, kangen dia berantem-berantem, kangen dia bercanda-bercanda tapi sama pacar gitu. Emang terakhir kapan berantem sama pacar? Kapan ya? 3 tahun lalu kali ya, 2,5 tahun yang lalu gue. Oh iya, Pacaran. siapa waktu itu? Iya sih. Lah kan gue nice try doang. Siapa tahu keluar. Iya, bener. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Gampang banget pancing. Udah terpancing sekali. Gitu. Lanjut, fun fact berikutnya dari postingan seorang NZ. Silakan, Pak. Hari ini bangun tidur dengan rasa syukurku jomblo. Wow. Iya, merasa bersyukur karena gue single karena waktu itu kayak kalau nggak salah itu pas lagi pandemi deh. Kayak teman-teman gue tuh yang punya pacar tuh pada single. Iya benar Ya, benar. betul. Ini 2020. Lo posting 2020 Iya, Oktober. pas Kayaknya- pandemi. Kayaknya orang-orang tuh pada pusing, banyak yang putus gara-gara pengen pacaran nggak bisa. Terus ini masih bener-bener yang kita mengedukasi diri kita tentang ini tuh apa sih, virus apa sih, ya Iya, kan? iya, Jadi iya, bener-bener bener. yang takut banget ketemu orang apa segala macem. Jadi banyak yang gagal. Terus gue kayak gila, gue merasa gue beruntung deh kali ini gue single di masa pandemi ini. Oh iya Pada paham. saat Pada saat Pada itu. saat itu. Kalau Kita- saat ini Kita pikir kan setahun ya membaik, Iya, ya kan? ternyata. Kita pikir ya kita bisa ketemu jodoh kita, kita kan bisa ketemu orang lagi, Iya. hidup normal lagi. Iya. Sabar Bu. Tapi tenang, ya. kayaknya panjang nih, gimana kita ketemu jodoh kita ya? Lanjut. Ini masih dari tweetnya NZ. yes. Ada Come lagi supai, iuh. Gue masih inget lagi gerakannya. Kamu seupai, Iya. nih. Wow, itu girl band ya? Girl Oh, gitu. Jadi band. 2012 gue pernah main sinetron Putih Abu-Abu. Ada kayak zaman-zamannya dulu apa girl band boy band. Terus itu sinetron tentang girl band itu. Nah gue tuh girl band yang jahat nih Lollipop. Wow. Lu yang antagonis. yang kalau jalan nggak kipas angin ya. Betul. Kayak apa lo megang Lollipop? Iya, gila. Kayak tak sudi berteman dengan rakyat jelata. Pasti. Gitu. Iya, Itu iya. sebuah lagu gue. Lagu Kamu Seupai itu jadi kayak gitu. Kayak tak sudi berteman dengan rakyat jelata. Mendingan lo semua ke laut aja. Oh.
Gila. Lanjut. Selanjutnya. Apa tuh? Nomor 4. Nomor 4 nih. Sampai sekarang setiap denger lagunya Scientist Coldplay pasti melo. Iya, itu dari Twitter juga ya. Iya dong. Pertama kali gue nonton, maksudnya gue dengerin lagu Scientist itu, ngelihat video klipnya itu, cuplikan-cuplikan videonya, footage Olimpiade yang kayak mereka itu apa sih, disabilitas ya, kayak gitu. Tapi berarti bukan video klip aslinya dong. Kayaknya bukan, Iya, kayak itu memang. mungkin video-video Kayaknya footage itu lagu, Olimpiade, terus masukin lagu itu Yes. gitu. Oke. Nah itu kayak gue selalu nangis aja, gue tuh melo banget, cengeng banget gue. Sebenarnya. Cengeng banget. Jadi ngeliat kayak gitu-gitu tuh pasti sedih. Nah nggak tahu kenapa setiap gue denger lagu Scientist sama lagu Blackbird-nya Beatles, itu gue pasti sedih. Bahkan kalau yang Blackbird-nya Beatles, gue menghindari untuk mendengarkan itu. Karena I don't know why, tapi gue kayak momennya apa? kelabu aja. Nggak ada Momennya momen tuh. apa? Misalnya dengerin aja terus tiba-tiba nih kayak gini, lo dikasih denger, lo bisa nangis. Bukan Apa sedih? nangis, tapi lebih ke sedih Mellow, ya, down. ya. kayak nggak enak banget nih hawanya. Tapi moodnya. kalau Scientist tadi kan momennya adalah lu pertama kali melihat video yang Olimpiade untuk teman-teman disabilitas Jadi kan. berkaitan sama itu gitu. Nah, kalau si Blackbird, Gue nggak tahu kenapa. Kayak gue ngerasa kayak apa ya, energinya tuh. Padahal kan itu nggak lagu Energi. sedih nggak sih? agak-agak sedih sih nada-nadanya. Cuman biasanya orang sedih karena suatu lagu karena mengingat momen, bukan karena lagunya doang. Gue nggak tahu, mungkin jadi Enggak geledak di kamar mandi kali, pernah enggak? Enggak. Sambil dengerin gue pernah Blackbird. di kamar mandi, makanya udah gue kebelah. Ya itu. Gue pernah denger nonton lu di mana tuh ya? Iya, Robert. Iya, dulu. Gara-gara gue joget-joget di kamar mandi, naik ke atas bak. Dulu gue masih pakai kamar mandi pakai bak. Oke. Oh iya. Jadi gue berendam dalam bak. Mau cerita itu aja gak? Itu lebih fun. Fake yang lebih fun loh. Aduh. Karena belum punya bathtub kan. Belum punya zaman benar, itu dulu. nakal banget gue. Ah. Nakal banget, maunya berendam. Jadi lu punya banyak bekas luka? Wah. Itu yang sama 2,5 tahun yang lalu? Enggak, sama yang mana? Yang 5 tahun lalu. Nggak ada. Oh, enggak ada. Tapi Blackbird tuh aku gitu lagi. Nggak tahu kenapa. Oke, nanti cari tahu ya. Nanti kalau udah tahu kita terusin Iya, lagi. betul Iya. sekali. Oke. Ini ada tweet terakhir yang mau kita konfirmasi. Bulan depan ulang tahun. Hehe. Udah 27 aja. Tahun lalu surprise terberhasil sih. Tahun ini kabur liburan aja deh. Hiks. Nggak ada. Oke, Nggak sorry. mungkin gue pakai kisi, karena gue pasti ngomongnya yuhu. Nggak. Nggak ada. Nggak ada yuhu juga sih tapi. Bulan depan ulang tahun. Ini tanggal 11 Juli. Berarti lu ulang tahun tanggal 11 Agustus? 10. Kenapa lu tweet ini? Bulan depan ulang tahun, udah 27 aja, tahun lalu surprise apa? berhasil. Di 2018 Karena berarti. di 2019 itu gue putus, say. Oh. Jadi kan 2018 kan kita masih punya pacar ya. Yes. Punya pacar 4 tahun pacaran. Dikasih surprise. Iya, dikasih surprise. Apa tuh kalau boleh tahu cerita surprise-nya? Yang 2018 itu Heeh. iya, pulang syuting, pulang kerja, dijemput, dibawa ke apa namanya kafe gitu, di bawah. Ternyata teman-teman gue udah dikumpulin semua di atas. Nah, gue tuh banyak itu loh circle-nya. Temenan gue tuh kayak ada teman SMP, geng SMP, ada teman SMA, ada teman syuting Tonight Show, misalkan ada temen yang emang deket karena pernah satu pekerjaan, kayak gitu-gitu. Jadi ada Dan itu semua dikumpulin Nah, hari sama itu pacar lu itu. hari itu Mantan. semua Oh, iya, circle mantan. gue tuh ada di situ. Wow. Jadi gue seseneng itu karena biasanya teman gue surprisein gue paling teman SMP gue surprisein Iya, gue. beda-beda Iya, ya, beda-beda gitu. circle-nya. Nah ini tuh di satu tempat yang sama, semua sahabat deket gue yang karena gue tipenya tuh misalkan gue deket sama lo nih gitu, kayak gue pergi berdua sama lo gitu. Jadi kayak emang gue punya banyak lah situnya. Yep. Nah itu hari itu semua datang dan mereka ngumpul jadi satu. Jadi gue seseneng itu, seneng banget, dan gue kaget. Emang bener-bener nggak menduga banget lah gitu. Jadi gue ditaruh di, maksudnya kayak gue ngobrol dulu di bawah sama dia, makan dulu karena sesuatu tuh mau naik ke atas gitu tempatnya di kayak gitu. Dan kalau nggak salah yang bikin lo lebih kaget lagi, abis itu pulang nggak makan, bener ya? Iya enggak. Karena kebetulan juga yang bikin gue kaget karena gue yang bayar ya. Cuma Makanya surprise banget ya. Gitu loh. Luar biasa. Apa namanya? Semoga di tahun-tahun ke depan surprise-nya akan lebih megah dan mewah lagi dan berasa lagi ya. Amin. Berarti Tapi udah sebenarnya berapa tahun? Udah 2 tahun ulang tahun lu nggak ada yang surprisein ya? sebenarnya tuh ada kayak tahun lalu juga disurprisein. Malah gue tuh setiap mau ulang tahun tuh gue pasti namanya birthday blues. Kayak gue tuh selalu sedih kalau di ulang tahun. Karena Nggak tahu kayak
sedih aja moodnya. Banyakan sedih. Kan? Denger lagu sedih. Iya, deh. Mau ulang tahun sedih. Mau ulang tahun sedih. Kayak karena apalagi tahun-tahun ini 2020 2021 ya. Kayak gue ngerasa gila bisa nih kita bertahan gitu sampai ulang tahun lagi. Mau terharu lagi, melo lagi, sedih lagi. Cuma gue cengeng banget udah. Tapi di satu sisi dia sangat amat ceria ya. Iya Nah, benar. ya Kan yang kelihatannya ceria-ceria aja. Benar luar biasa. Enzi. Gue joget bahu ngapain? Oke, baiklah kalau begitu Enzi. Terima kasih banyak Kenzi sudah mampir. Terima kasih udah undang. Terima kasih, sukses untuk single terbarunya. Iya, terus project-project lainnya juga Betul. sukses selalu. Oke, jangan lupa di request lagunya Setengah Hati. Betul sekali. Dari Enzi Storia, ditonton juga YouTube-nya. Kan Izzy juga ada dagangan ya? Boleh loh promo. Oh iya, jangan lupa untuk beli panakota. Ih, panakota. Iya. Cobain enak banget. Iya, lo yang jualan. Kalau Beneran. Tapi gue yakin banget gak ada yang ngalahin panakota. Oke, siap. Kecuali resep gue kecuri. Oh, ini lo yang bikin beneran? Gue beneran yang bikin. Oh, iya, luar biasa. Profil kan. Mantap. Oke, Panakota di follow ya, panakota.nz. Namanya houseoflato.id. Nah, Dibeli ya lagi promo, gratis ongkir di Shopee dan Tokopedia. Di Grab sama di GoFood lagi ada. Selesai sudah, waktu kita sudah nggak bisa lanjut lagi ya. Padahal tadi kesempatannya NZ untuk promo single cuma dipakai buat Panakota. Salah dia sendiri. Terima kasih listener sudah nonton ngobrol bareng ya. Sampai ketemu di ngobrol bareng di video berikutnya. Dadah. Si Radio 100% musik Indonesia.